Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita kembali lagi ke channel Belang Jamur Tiram. Salah satu konten kreator yang membahas tentang edukasi mengenai bisnis, terutama di bidang pertanian, bidang jamur tiram. Banyak sekali hal yang perlu saya sampaikan. Kali ini saya akan membahas tentang dalam menanam gitu ya. Dalam menanam itu pasti ada yang tidak tumbuh atau kegagalan. Tapi kegagalan itu bisa diminimalisir ketika caranya bisa baik, steril dan bersih gitu. Tetapi ketika memang cara itu sudah kita lakukan tapi masih ada yang tidak tumbuh, ya harus kita plankan agar produksi yang mengeluarkan biaya itu tidak terbuang sia-sia. Yakni kalau saya, solusi saya itu mendaur ulang. Nah, mendaur ulang itu semisal kayak gini. Ini ada beberapa kemarin yang memang bibitnya itu jelek. Itu. Nah, jadi ada yang ini sudah hampir 1 bulan lebih tidak tumbuh gitu. Faktornya macam-macam. Ada yang karena terlalu banyak air, ada yang karena bibitnya kurang bagus, terus ada yang karena sterilisasinya kurang baik juga gitu. Sterilisasi kayak di video berikutnya, video sebelumnya itu saya menjelaskan tentang sterilisasi bagaimana dengan baik gitu. Nah, itu nggak berjalan secara maksimal. Akhirnya kasus-kasus seperti ini banyak terjadi. Semisal kayak gini, ini yang paling saya analisa, kenapa kok bisa banyak yang ada yang tumbuh, ada yang tidak, ada yang tumbuh. Ini faktor air, kebanyakan air. Karena kan musim penghujan, jadi pencampuran airnya itu terlalu banyak, sehingga sterilisasinya kurang mateng, dan alhasil nggak tumbuh jamur gitu. Pembibitannya nggak kuat, akhirnya mati. Nah, berikut saya akan mempraktekkan. Yang nggak jadi ini apakah saya buang? Enggak saya buang. Saya daur ulang gitu. Caranya gimana saya mendaur ulangnya? Jadi di sini saya mendaur ulangnya tinggal gini, teman-teman. Jadi saya leburkan lagi. Jadi ini ya. Ini plastik ini masih utuh. Jadi fungsinya plastik ini kan untuk apa ya, ngarani madai. Kalau bahasa Jawa itu madai. Jadi nggak perlu apa itu, nggak perlu bagus juga nggak apa-apa gitu. Tapi memang yang lebih bagus ya beli gitu. Tapi kalau semisal ini masih utuh, ini masih bisa kita gunakan. Nah, ini kan percampuran yang nggak jadi ini kita campur lagi dengan gerajen yang masih baru. Perbandingannya bagaimana, Mas? Gitu. Kalau Mas ada tanya seperti itu, perbandingannya bagaimana? Perbandingannya itu sebenarnya nggak terlalu ada takaran sih ya. Sebenarnya nggak perlu ada takaran. Ini kan masih belum dirambati spora, otomatis nutrisi yang ada di dalam ini tetap masih tetap dan masih bisa digunakan gitu. Untuk kenapa kok dicampur gerajen yang baru? Fungsinya apa? Biar kadar air yang ada di sini ini bisa nyatu dengan yang gerajen baru, dan hasil karena ini analisa saya itu terlalu basah, akhirnya perlu dicampur gerajen baru. Dari situ daur ulang itu akan lebih maksimal gitu. Jadi ini semua teman-teman. Ini semua harus kita manfaatkan gitu. Kalau kita buang ya bisa-bisa aja kita buang, tapi kan eman-eman. Yang pertama itu ya kita jelas rugi di produksi ya. Karena produksi satu backlog ini kalkulasi bisnisnya itu 1.200 kali berapa? Kalau semisal ada 1.000 otomatis kita rugi 1.200.000. 1.200.000 kalau kita daur ulang ya lumayan lah.
Meskipun tetap rugi, tapi ya lumayan, nggak banyak-banyak. Kita bisa separuhnya atau bisa berapa gitu ya. Mungkin itu review dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di subscribe channel ini, ditekan loncengnya. Salam petani milenial.